Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah evolusi yang beranggotakan saya sendiri Kamelia Rizky dengan NIM 180 384 20 50 30 dan rekan saya Ewiliana dengan NIM 180 384 20 50 55 akan menjelaskan materi mengenai gagasan dan teori evolusi pra-Darwin. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada materi tokoh evolusi zaman Yunani kuno. Yang pertama ada Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia membayangkan seorang pencipta yang menciptakan dunia dari kehancuran dan kemudian menciptakan dewa-dewa yang lalu membuat manusia laki-laki. Wanita dan hewan tumbuh dari reinkarnasi jiwa laki-laki. Makin cacat jiwa itu, semakin rendah reinkarnasinya. Yang kedua ada menurut Aristoteles, sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pandangannya mengenai hidup ini berlalu selama 2000 tahun. Spesies diyakini telah permanen, sempurna, dan tidak ada berkembang lagi. Aristoteles mengatakan bahwa evolusi yang terjadi berdasarkan metafisika alam. Maksudnya, metafisika alam dapat mengubah organisme dari habitatnya dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang ketiga ada Anaximander pada tahun 611 sampai 547 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa manusia berasal dari makhluk akuatik mirip ikan dan mengalami proses evolusi. Ia dipandang sebagai pelopor dari ajaran descendensi atau ajaran penurunan, oleh karena ia mengajarkan bahwa kosmos mungkin terbentuk dari kekacauan atau chaos. Kehidupan muncul dari zat mati, dan makhluk tingkat tinggi muncul dari makhluk tingkat rendah. Selanjutnya ada tokoh Empedokles pada tahun 490 hingga 430 sebelum Masehi. Empedokles adalah seorang filsuf Yunani. Ia mengatakan bahwa teori kehidupan berasal dari lumpur hitam yang mendapatkan sinar matahari dan berubah menjadi makhluk hidup. Evolusi menjadi sempurna dan akhirnya menjadi beraneka ragam seperti sekarang ini. Yang kelima ada Thales pada tahun 636 hingga 546 sebelum Masehi. Menurut pendapatnya, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Dari pendapat itu, dapat kita artikan bahwa apa yang disebut sebagai arche atau asas pertama dari alam semesta adalah air. Katanya, semua berasal dari air dan semuanya kembali menjadi air. Bahwa bumi terletak di atas air dan bumi merupakan bahan yang muncul dari air dan terapung di atasnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ewiliana. Kepada Ewi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ewiliana. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai tokoh evolusi organik zaman kebangkitan. Pada masa pra-Darwin, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi, telah terjadi perubahan proses kesinambungan. Organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Respon ini berupa perubahan struktur, fungsi tubuh makhluk hidup individu yang kemudian dilangsungkan kepada generasi selanjutnya melalui pewarisan sifat yang telah mengalami perubahan itu. Berikut ini beberapa tokoh evolusi organik zaman kebangkitan. Yang pertama, Comte de Buffon 1707 sampai 1788. Buffon berpendapat bahwa variasi-variasi yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga penimbunan variasi. Yang kedua, Sir Charles Lyell 1797 sampai 1875. Lyell adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia yang bukunya yang terkenal dengan berjudul Principles of Geology. Di dalam bukunya tersebut,
Lier berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya Erasmus Darwin 1731 sampai 1802. Erasmus Darwin adalah kakek Charles Robert Darwin, seorang tokoh evolusi berkebangsaan Inggris. Teorinya adalah bahwa evolusi terjadi karena bagian fungsional terhadap stimulasi adalah yang diwariskan. Ia menyusun buku yang berjudul Zoonamia yang menentang teori pada evolusi dari Lamarck. Selanjutnya Jean Baptiste de Lamarck 1744 sampai 1829. Jean-Baptiste de Lamarck seorang ahli biologi berkebangsaan Prancis, memiliki suatu gagasan dan menuliskannya dalam bukunya berjudul Filosofik. Dalam buku tersebut, Lamarck mengatakan sebagai berikut, bahwa yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri dan sifat-sifat yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan. Yang kedua, yang diwariskan melalui proses adaptasi lingkungan, ciri dan sifat yang terbentuk akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan tumbuh membesar, sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami pemendekan, akan menyusun, bahkan akan menghilangkan. Contohnya yang dapat digunakan oleh Lamarck adalah jerapah. Dan yang selanjutnya, teori evolusi organik Georges Cuvier 1769 sampai 1832 merupakan ilmuwan yang pertama mencari tahu titik awal evolusi makhluk hidup berdasarkan temuan fosil. Dari fosil hasil temuannya, Cuvier berpandangan bahwa dalam siklus makhluk hidup telah terjadi peristiwa kepunahan. Ia merujuk pada fosilnya yang menjadi sumber penelitiannya. Berdasarkan penemuan tersebut, berdasarkan teori dari dahulu telah terjadi bencana alam secara tiba-tiba, seperti banjir yang menyebabkan perpindahan suatu makhluk hidup ke tempat lain. Hal itu yang menyebabkan terjadi perubahan pada suatu spesies secara tiba-tiba. Meskipun begitu, Cuvier termasuk ke dalam golongan ilmuwan yang tidak percaya akan adanya perubahan drastis pada suatu makhluk hidup. Cuvier percaya kalau makhluk hidup memiliki bentuk yang tetap. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.